Ini adalah laptop tipis dan premium dari Acer, yang sekarang harganya nggak begitu angker. Dengan ketebalannya hanya 1,8 cm, tapi dengan ketipisannya apakah performanya bisa better atau malah lunak seperti lemper? Ya udah, nggak usah baper, saya ucapkan selamat menonton. Peter Parker. Hai Andika, guys di sini. Dan waktu ke Jakarta kemarin saya main-main ke kantor Acer karena Acer akan launching beberapa produk dan bakalan ada seri Acer Swift baru yang katanya bezelnya itu tipis banget dengan dimensi 14 inch tapi terlihat seperti 12 inch. Dan ketika saya di sana ternyata ada Acer Swift 3 Ryzen 7 dan karena DKID belum pernah review dan saya ini orangnya haus akan konten, jadi saya langsung aja pinjam sebentar buat quick hands on tentang Acer Swift Ryzen 7. Buat kalian yang udah ngikutin review-review di DKID pasti udah tahu kalau kita juga udah pernah nge-review SKU dari adiknya si Acer Swift dengan Ryzen 7 ini, yaitu SKU Ryzen 5 yang pernah kita jadikan telenan untuk memotong gubis. Bukan tanpa alasan sebenarnya kita menggunakan untuk uji coba menjadikannya telenan, karena Acer Swift ini menggunakan bahan full metal yang sangat keras dan karena laptopnya juga tipis kayak telenan, ya udah jadinya kita tes durability juga untuk menjadikan telenan dan laptopnya masih cukup aman. Untuk spesifikasinya Acer Swift Ryzen 7 ini ada dua, dan jika nama serinya adalah SF31541 tanpa huruf G di belakangnya, berarti adalah SKU yang menggunakan integrated graphic dengan Vega 10. Tapi kalau nama serinya adalah SF31541G dengan tambahan huruf G di belakangnya, berarti ada tambahan discrete graphic card dengan Radeon R540 2GB. Kebetulan unit yang kita pinjam ini adalah Acer Swift 3 SF31541 tanpa G, jadi ini adalah SKU yang menggunakan integrated graphic card dengan Vega 10. Dengan spesifikasi lengkapnya Ryzen 7 dengan APU Radeon Vega 10, 8GB RAM DDR4, SSD 128GB plus hard disk 1TB. Dan baterai yang diklaim Acer bisa bertahan sampai 10 jam. Kemudian perbedaannya dari SKU yang Ryzen 5 yang pernah kita review, SF31541 yang Ryzen 7 ini sudah menggunakan keyboard dengan single backlit berwarna putih. Jadi untuk SKU yang Ryzen 7 udah benar-benar terlihat seperti laptop bisnis. Kemudian dari segi performa, Ryzen 7 plus Vega 10 ini sudah lumayan mumpuni jika kalian gunakan untuk keperluan produktivitas seperti editing maupun rendering. Dan dengan APU Vega 10-nya ini kalian sudah bisa menggunakan Acer Swift 3 untuk game-game casual seperti Dota ataupun CSGO. Bahkan jika kalian ingin menggunakan untuk game yang cukup berat seperti Battlefield ataupun PUBG PC, performanya masih cukup playable di angka 30-an FPS. Dan yang kalian lihat ini adalah footage dari SKU Ryzen 5 yang pernah kita review dengan APU Vega 8. Jadi kalau yang Ryzen 7 plus Vega 10 pasti performanya akan lebih baik. Tapi maaf, kemarin nggak sempet tes game di Ryzen 7 yang dipinjemi Acer karena bakalan lama banget kalau harus download game terlebih dahulu. Takutnya malah diusir sama security di sana kalau terlalu lama. Kemudian kalau dari segi desain semuanya hampir sama dengan SKU yang Ryzen 5 dengan dimensi layarnya 15,6 inch. Jadi meskipun ini adalah laptop tipis dan ringan, tapi laptop ini menggunakan layar 15,6 inch yang sangat besar. Jadi kalau kalian buat nonton drama Korea, kalian nggak perlu melotot karena layarnya udah gede banget. Kemudian untuk spesifikasi layarnya juga sama, Full HD Panel IPS dengan 72% NTSC atau 100% sRGB yang bakalan enak banget kalau kalian buat ngedit karena tingkat saturasi warnanya akan sangat tajam. Namun karena layar dari Acer ini menggunakan Corning Gorilla Glass, jadi karena kayak ada kacanya gitu, jadi seperti laptop touchscreen, layarnya akan sedikit reflect, apalagi kalau tingkat brightness-nya kalian set di tingkat yang lebih rendah. Biasanya laptop dengan dimensi 15,6 inch itu terlihat cukup bulky dan tebal, tapi karena Acer Swift ini adalah tipe laptop ultrabook, jadi dia lebih tipis dengan ketebalan hanya 1,8 cm dengan berat sekitar 2,1 kg. Yang menurut saya cukup ringan karena semua bahan material dari Acer Swift ini adalah full metal, jadi nggak ada plastiknya sama sekali. Di video ini saya nggak akan bahas banyak kalau secara desain, karena ya sama saja dengan yang pernah kita review dengan SKU Ryzen 5. Buat kalian yang mungkin mau melihat review detail Acer Swift 3 ini secara desain, bisa klik link yang ada di pojok kanan atau kalian bisa langsung cek linknya yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita kali ini, dan kesimpulannya Acer Swift 3 SF31541 versi DKID adalah kalau kalian mencari laptop yang tipis dan ringan tapi layarnya besar, kemudian memiliki desain ultrabook yang premium dengan bahan material full metal dan terlihat bisnismen banget, Acer Swift ini bisa jadi pilihan buat kalian. Dan dengan spesifikasi Ryzen 7 plus Radeon Vega 10 ini, keuntungannya adalah karena TDP-nya rendah dengan integrated graphic, jadi baterai dari laptop ini akan sangat awet hingga 10 jam. Kalau secara performa untuk sekelas laptop yang tidak memiliki discrete graphic card,
menurut saya sudah sangat baik karena APU Vega 10 dari Ryzen 7 ini adalah integrated graphic card yang performanya hampir menyamai discrete graphic card. Jadi kalau secara performa sudah bisa kalian gunakan untuk game-game casual, bahkan untuk game-game berat pun juga masih sangat playable. Kemudian karena dimensi layarnya 15,6 inch dengan 100% sRGB, layar dari laptop ini akan sangat nyaman untuk digunakan sebagai keperluan entertainment seperti menonton film drama Korea atau sinetron Azab Indosiar. Dan karena layarnya ini sudah memiliki 100% sRGB, tingkat saturasi warnanya akan sangat nyaman untuk keperluan editing seperti Adobe Photoshop ataupun Premiere Pro, karena hasil warna yang dihasilkan oleh layar akan terlihat lebih tajam dan lebih pop up. Dan kalau ada yang bilang kalau AMD itu cepat panas, berarti yang bilang itu masih menggunakan AMD lama yang bukan AMD Ryzen. Karena untuk AMD Ryzen sekarang sudah nggak terlalu panas dan memiliki fabrikasi hanya 14 nanometer. Jadi kalau urusan laptop tipis yang hanya menggunakan integrated graphic card, saya rasa AMD masih bisa dibilang mengalahkan Intel kalau sama-sama hanya menggunakan integrated graphic card dengan Intel menggunakan Intel HD. Untuk harganya sendiri sekarang udah turun untuk SKU yang tidak menggunakan discrete graphic card atau SF31541 tanpa G, harganya sekitar 9 jutaan, dan untuk yang menggunakan discrete graphic card sekitar 10 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video quick and on dari Acer Swift 3 ini. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.